Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 412 sampai 413. Gustav kembali ke Villa Ming Cui dan terkejut mendapati dua wanita sedang berlatih. Dalam waktu singkat mereka telah mencapai terobosan. Stella membuka matanya. Dia memandang Gustav, lalu menghela nafas dan berkata dengan serius, "Kalau kau tidak kembali, kami mungkin benar-benar pergi ke Provinsi Huiyan untuk mencarimu. Ngomong-ngomong, aku merasa tubuhku sangat ringan sekarang. Aku mencoba melompat dan bisa mencapai 2 meter. Ini menakutkan sekali. Apakah kita akan bisa terbang kalau terus berlatih dengan menggunakan teknik ini? Kenapa aku merasa ini berbeda dari teknik-teknik di dunia seni bela diri?" Gustav tersenyum dan menjelaskan konsep antara praktisi dan ahli seni bela diri kuno. Stella mengangguk dengan setengah mengerti. Meskipun tidak sepenuhnya mengerti, itu tidak penting bagi Stella. Yang penting adalah dia bisa melindungi diri. Dia berlatih keras belakangan ini hanya agar tidak menjadi beban bagi Gustav saat dibutuhkan. Tidak lama kemudian, Margaret juga terbangun dari latihannya dan langsung bertanya kepada Gustav tentang Provinsi Huiyan. Untuk menghindari kekhawatiran kedua wanita itu, Gustav membuat alasan. Meskipun mereka sedikit ragu, namun mereka tidak terus bertanya. Mereka adalah wanita yang cerdas dan ada banyak hal yang sebenarnya sudah mereka ketahui, namun hanya mereka simpan di dalam hati. Gustav meminum segelas air dan berkata dengan serius, "Aku mungkin akan berlatih di ruangan tertutup selama 10 hari. Selama waktu itu, aku akan berada di kamar di lantai 3. Aku akan menempatkan orang-orang dari Istana Kegelapan dan Raksasa di pintu untuk berjaga-jaga. Kalau kalian pergi keluar, harus ada ahli yang menemani kalian. Latihan tertutup ini sangat penting bagiku. Ini adalah satu-satunya kesempatan. Tapi tentu saja, kalau ada hal penting, kalian bisa mencariku. Aku akan keluar meskipun sedang berlatih tertutup." Stella dan Margaret mengangguk serempak. "Tenang saja, selama 10 hari ini, kami akan melakukan urusan kami sendiri dan tidak akan mengganggumu." Kemudian Margaret berkata, "Setelah insiden terakhir, grup Tiansheng malah mendapat berkah tersembunyi. Mereka sepenuhnya membuka pasar dan pendapatannya selalu mencetak rekor. Kemarin, Shen Haihua menelponku, menanyakan tentang ekspansi pasar. Dia juga memintaku bertanya kepadamu. Kita hampir memonopoli pasar di Tenggara. Apakah kita harus mulai merambah pasar nasional dan internasional?" Gustav merenung sejenak dan kemudian memandang Margaret dan Stella. "Aku menyerahkan masalah ini kepada kalian berdua. Kalian yang akan memutuskannya." Mata indah Stella berkilauan. "Kau tidak ingin tahu berapa keuntungan perusahaanmu? Kalau ku beritahu, kau pasti akan terkejut." Gustav menggeleng. "Saat ini aku tidak membutuhkan terlalu banyak uang. Yang penting cukup." Setelah berkata demikian, Gustav bersiap naik ke lantai atas. Saat ini, bel villa berbunyi. Stella bangkit untuk membuka pintu dan melihat Raja Nanjiang, yaitu Ye Lingtian, yang sudah lama tidak ditemui. Ye Lingtian berkata, "Master Aula." Gustav mengernyitkan keningnya dan terkejut. "Kenapa kau datang?" Ye Lingtian berkata, "Master Aula, kau memintaku untuk selalu mengawasi Tuan Long dari Beijing, yaitu Lin Juelong. Baru saja ada kabar tentangnya." Mata Gustav menyipit. Dia melangkah maju dan berdiri di depan Ye Lingtian dengan suara dingin. "Di mana dia?" Ye Lingtian berkata, "Setengah jam yang lalu, Lin Juelong muncul di Bandara Internasional Beijing." Setelah berkata demikian, Ye Lingtian menyerahkan sebuah foto. Foto itu menunjukkan seorang pria paruh baya yang kekar dengan mantel hitam, mata dingin, dan aura yang kuat yang seolah-olah terpancar dari foto itu.
Sebuah foto saja bisa menimbulkan ketakutan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan sebenarnya dari Lin Juelong. Melihat foto itu, aura pembunuh mengelilingi Gustav. Seekor naga darah terus meraung di dalam hatinya. Meskipun orang tuanya masih hidup, namun rasa sakit akibat kehancuran keluarganya pada hari itu begitu mendalam. Itu menjadi satu-satunya motivasinya untuk bertahan hidup selama 5 tahun di Gunung Kunlun. Dia ingin membalas dendam. Setelah keluar dari Gunung Kunlun, dia tidak langsung membalas dendam karena tidak ada berita tentang Lin Juelong. Tapi sekarang Lin Juelong muncul, seolah mengisyaratkan dia untuk pergi ke Beijing dan menghancurkan semuanya. Pertarungan ini tidak bisa dihindari. Gustav bertanya, "Orangmu masih mengawasi Lin Juelong?" Ye Lingtian mengangguk. "Orang-orangku tidak berani terlalu dekat. Mereka hampir selalu mengamati dari ratusan meter jauhnya. Mungkin sebentar lagi akan ada berita baru." Saat dia selesai berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Ye Lingtian melihat ID penelpon dan menyerahkan ponsel itu kepada Gustav sambil berkata, "Master Aula, ini dia." Hati Gustav bergejolak. Dia menekan tombol jawab dan hendak berbicara, namun suara rendah dan magnetis terdengar lebih dulu. "Aku benci diikuti oleh semut. Aku tidak peduli siapa kau, tapi kalau kau ingin mati, aku selalu siap membunuhmu." Setelah itu telepon terputus. Itu adalah suara Lin Juelong. Gustav tahu bahwa para ahli dari Istana Kegelapan pasti semuanya berada dalam masalah. Dia memandang Ye Lingtian dan memerintahkan, "Mulai hari ini tidak perlu lagi mengawasi Lin Juelong." Ye Lingtian bertanya dengan bingung, "Kenapa begitu?" Mata Gustav bersinar dengan dingin. "Karena 10 hari lagi, aku akan pergi ke Beijing mencarinya." Gustav memberi instruksi kepada Ye Lingtian untuk 10 hari ke depan. Kemudian dia naik ke atas, menutup pintu, dan mengeluarkan batu hitam. Energi spiritual menyebar, dan Gustav langsung menuju makam reinkarnasi. Di sana, orang tua berjubah hitam sudah menunggunya. Suara tua pria berjubah hitam terdengar, "Nak, selama 10 hari ke depan, kau hanya perlu melakukan satu hal, bunuh aku. Kalau kau tidak bisa membunuhku, aku akan membuatmu merasakan apa itu neraka." Setelah itu, aura pembunuhan yang kuat menyelubungi orang tua itu. Tubuhnya melesat, penuh dengan niat membunuh. Sementara itu, di Beijing, di sebuah aula yang megah dan misterius, seorang pria paruh baya duduk di atas sambil dengan hati-hati mengelap pedang panjang. Pedang itu berwarna merah menyala, penuh dengan energi spiritual. Jelas itu merupakan pedang yang luar biasa, bahkan sebanding dengan pedang pembunuh naga milik Gustav. Ekspresi pria paruh baya itu sangat dingin. Meskipun tidak mengeluarkan aura, tetapi tetap menimbulkan perasaan bahaya. Dia adalah Lin Juelong. Lin Juelong menunjuk pedang itu, dan suara nyaring pedang pun terdengar. Gelombang udara muncul di udara. Di bawahnya, seorang pria tua berambut putih berlutut. Matanya penuh dengan ketakutan. Pria tua itu berkata, "Tuan Lin, hasil penyelidikan yang kau minta sudah ada. Orang-orang yang mengikutimu hari ini berasal dari provinsi Jiangnan. Tapi asal-usul mereka belum jelas. Latar belakang mereka hampir kosong." Lin Juelong mengangkat kepalanya dan tertawa dingin. "Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani mengikutiku. Apakah sampah dari provinsi Jiangnan itu sudah bosan hidup? Terus selidiki. Begitu diketahui siapa mereka, habisi semua orang dan kekuatan yang terlibat. Tidak ada yang tersisa, termasuk anak-anak dan orang tua." Pria tua itu mengangguk. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya dengan penasaran, "Tuan Lin, kenapa kau tiba-tiba kembali ke Beijing kali ini?" Lin Juelong meletakkan pedang di tangannya. Dia mengepalkan 5 jarinya, dan lengan pria tua itu langsung terkoyak. Kemudian suara tenang Lin Juelong terdengar,
kau banyak bicara. Kalau bukan karena sudah melayaniku selama bertahun-tahun, kau sudah jadi mayat sekarang." Wajah pria tua itu pucat pasi. Dia mengangguk berulang kali. Seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat. Kemudian Lin Juelong berdiri. Dia berjalan ke jendela dan memandang pemandangan di sekitar. Dia teringat kata-kata gurunya. "Juelong, guru sudah meramalkan nasibmu akan terputus di Beijing. Kalau ancaman itu tidak dihentikan sebelumnya, konsekuensinya akan sangat buruk." Lin Juelong sudah bertahun-tahun tidak kembali ke Beijing. Kalau bukan karena ramalan gurunya, dia tidak mungkin kembali. Yang terpenting adalah ramalan gurunya sangat tepat. Sejak dia mengenal gurunya, tidak pernah sekalipun ramalan gurunya meleset. Nasibnya berakhir di Beijing. Apakah hal yang sangat konyol ini benar-benar akan terjadi? Di seluruh Tiongkok, siapa yang berhak mengguncang posisinya? Dia atau keluarga Lin hampir berada di puncak dunia seni bela diri Tiongkok. Mereka memandang rendah semua orang seperti ribuan semut kecil. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan ada kekuatan yang bisa menjadi ancaman baginya. Namun, ancaman itu ada di mana? Apakah itu individu atau kelompok? Gurunya tidak bisa mengetahuinya. Bahkan, karena memaksa membuka nasib, gurunya malah memuntahkan darah dan terluka parah. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan ancaman itu di Beijing, lalu menghabisinya. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat orang tua berambut putih itu lalu berkata, "Kau membantuku memperhatikan para ahli yang keluar masuk Beijing dan juga pergerakan kekuatan besar tersebut. Begitu ada tanda-tanda, segera beritahu aku dan juga kirim orang ke provinsi Jiangnan untuk memeriksa identitas orang-orang itu. Meski mereka tampak tanpa latar belakang, tapi pasti ada beberapa petunjuk yang tertinggal. Orang-orang itu mungkin tidak kuat, tetapi orang di belakang mereka akan mengawasiku. Pasti memiliki tujuan tertentu. Kalau kau bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik, aku akan memerintahkan seseorang untuk menyembuhkan lenganmu yang putus itu. Mengerti?" Pria tua itu mengangguk. "Hamba mengerti." Kemudian Lin Juelong berkata dengan datar, "Sekarang pergilah." Segera orang tua itu mundur, meninggalkan Lin Juelong sendirian di aula besar. Dia tidak banyak berpikir. Dia duduk bersila, menjalankan teknik kultivasi, dan dari tubuhnya keluar bayangan harimau yang ganas. Gigi taring harimau itu mengerikan, membuat hati orang berdebar. 5 hari berlalu. Di makam reinkarnasi, tubuh Gustav penuh dengan luka. Selama 5 hari ini dia hampir menggunakan semua jurus membunuh yang dia kuasai untuk menghadapi orang tua berjubah hitam. Tetapi hasilnya hampir selalu sama. Bahkan dia hampir dibunuh oleh orang tua berjubah hitam itu. Awalnya dia berpikir kalau orang tua berjubah hitam itu akan menahan diri. Tetapi ternyata tidak ada niat seperti itu. Dia selalu merasa seperti berada di antara hidup dan mati. Seluruh tubuhnya basah kuyup. Dia duduk di tanah dengan napas terengah-engah. Gustav berkata, "Senior, kau adalah seorang seniman bela diri kuno. Sementara aku baru 5 tahun lebih memasuki jalur kultivasi. Perbedaan kekuatan kita terlalu besar. Ini sama sekali tidak adil." Orang tua berjubah hitam mendengus dingin. Pedang panjang di tangannya langsung menembak. Gustav terkejut dan dengan cepat memiringkan tubuhnya. Namun, pedang panjang itu melukai pipinya dan meninggalkan bekas luka berdarah. Orang tua berjubah hitam berkata dengan suara dingin, "Aku sudah menahan kekuatanku dan mempertahankannya agar tetap berada di alam Yuan sejati." Gustav hampir memuntahkan darah. Saat ini, dia baru tahu bahwa tingkat kultivasi yang dia temui adalah 6 tingkatan. Tingkat body tempering, tingkat Kai Yuan, tingkat alam pneumatik, tingkat alam kopling, tingkat alam Yuan, sejati, dan tingkat alam Shen Yu. Setiap tingkatannya dibagi lagi menjadi 9 lapisan.
Sekarang, dia berada di lapisan kelima alam pneumatik. Tetapi orang tua berjubah hitam itu malah menggunakan tingkat alam Yuan sejati untuk menghadapinya. Ini melewati 2 tingkat penuh. Bagaimana cara melawannya? Seolah menyadari kekecewaan Gustav, orang tua berjubah hitam itu menembakkan bayangan pedang ke arah kepala Gustav. Melihat pemandangan ini, wajah Gustav menjadi pucat. Dia segera mengumpulkan ki sejatinya dan mengeluarkan jurus telapak tangan pembakar langit. Tubuhnya langsung terhempas dalam satu ledakan. Dia terkena debu, kondisinya sangat memalukan. Orang tua berjubah hitam muncul di depan Gustav. Dia berkata dengan suara berat, "Kau tahu kenapa aku menggunakan kekuatan yang jauh lebih kuat untuk melawanmu? Aku akan memberitahumu satu hal. Jalur pembunuhan berada di antara hidup dan mati. Jalur pembunuhan juga bisa membunuh musuh yang lebih kuat. Kalau kau bisa bertahan dariku, satu hari nanti saat kau menghadapi orang yang lebih kuat darimu, kau akan merasa bahwa mereka sebenarnya sangat lemah. Itu karena kau sudah merasakan keberadaan yang lebih kuat. Kalau hatimu tidak takut, barulah kau akan berani membunuh orang. Saat itulah kau baru bisa menjelajahi jalur pembunuhan. Selain itu, kau juga harus mengerti satu hal. Jalur seni bela diri itu kejam. Tidak ada orang yang akan bertarung denganmu di tingkat yang sama. Kapan saja kau mungkin akan menghadapi musuh yang 10 kali atau 100 kali lebih kuat daripadamu. Pada saat ini, hanya pembunuhan yang bisa memicu potensi dalam dirimu. Bayangan naga darah yang kau kumpulkan, kalau digunakan dengan baik, pasti bisa mengalahkan diriku sekarang." Gustav tertegun. Dia melihat bayangan naga darah di atas kepalanya. Dia terkejut menemukan bahwa meskipun dia gagal berkali-kali dalam beberapa hari ini, namun naga darah itu telah tumbuh beberapa kali lebih besar. Tanpa berpikir lebih jauh, matanya perlahan-lahan dipenuhi dengan urat darah. Lalu dengan raungan marah, dia memegang pedang pembunuh naga, dan dengan satu tebasan dia merobek energi di sekitarnya, langsung menuju titik vital orang tua berjubah hitam itu. Orang tua berjubah hitam mengangguk, "Bagus." Lalu dia menggeser tubuhnya dan menebas dengan satu telapak tangan. Saat akan mengenai tubuh Gustav, Gustav mengubah langkahnya. Tubuhnya terbang ke udara dan berputar. Pedang pembunuh naga mengubah arah dan menggambar busur yang aneh, lalu melepaskan niat membunuh. Pada saat yang sama, naga darah itu terlihat mengerikan. Suara naga bergema. Lalu Gustav mengeluarkan satu tebasan. Energi, pedang, dan naga darah bertabrakan. 2 kekuatan itu bertabrakan. Tubuh Gustav terlempar dan memuntahkan darah. Sedangkan orang tua berjubah hitam itu juga mundur 2 langkah dan dia berkata, "Sangat bagus. Aku semakin mengagumimu." Gustav bangkit dan berlari lagi. Hal itu terus berulang. Dan tanpa terasa 5 hari sudah berlalu lagi. Hari ini adalah hari terakhir Gustav dalam latihan tertutup. 10 hari penuh, Gustav seolah mengalami pelatihan di neraka. Bukan hanya teknik bela diri, tetapi juga kecepatan reaksi, bahkan kekuatan semuanya meningkat pesat. Naga darah di atas kepalanya telah tumbuh lebih dari 3 kali lipat, dan secara samar-samar sudah memiliki kekuatan yang menguasai dunia. Raungan naga pun mengguncang 4 penjuru. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Keadaan Gustav semakin kuat, tetapi bayangan orang tua berjubah hitam itu semakin lemah. Bahkan ada beberapa yang transparan. Pada saat ini Gustav tidak berbicara. Meskipun dia telah membunuh banyak orang, tetapi sebenarnya dia memiliki perasaan. Entah kenapa hatinya merasa sedikit kecewa dan sedih. Yua Luo Yuntian, Chen Qingchang, ditambah orang tua berjubah hitam di depannya. Semua harus pergi satu persatu. Dia tidak suka perasaan ini. Orang tua berjubah hitam tersenyum. Kali ini dia melepaskan jubah hitamnya dan memperlihatkan rambut panjang putihnya yang seperti seorang dewa.
Dengan suara yang sedikit murung dia berkata, "Gustav, aku selalu tidak membiarkanmu memanggilku guru, karena menurutku kau tidak cukup layak. Tapi sekarang kau bisa memanggilku guru, karena kau sudah memiliki kemampuan ini. Yang bisa aku ajarkan hanya sebatas ini. Sekarang saatnya bagiku untuk pergi. Aku sudah puas bisa melewati waktu yang begitu lama ini." Gustav ingin mengatakan sesuatu, "Guru," tapi suaranya terhenti. Orang tua berjubah hitam itu berkata, "Jangan bersikap sedih seperti ini. Kita bukan tidak bisa bertemu lagi. Apakah kau lupa apa itu reinkarnasi? Ketika kau membuka rahasia tempat ini, mungkin kita akan bertemu lagi. Pada saat itu, misi kami 100 orang harusnya sudah selesai. Mungkin pada saat itu kau sudah menjadi penguasa dunia. Dengan satu lambaian tangan saja, kau bisa menghancurkan gunung dan sungai serta dunia. Murid, kau harus ingat, kau adalah orang yang akan membalikkan nasib kami. Jangan kecewakan harapan kami." Bayangan orang tua berjubah hitam itu semakin pudar, dan tiba-tiba dia menggenggam kelima jarinya. Lalu pedang pembunuh naga langsung terbang ke telapak tangannya. Orang tua berjubah itu berkata, "Dalam 20 detik terakhir, aku akan memberimu satu teknik bela diri. Namanya pedang pemecah langit. Perhatikan baik-baik." Pedang pun terangkat dan seluruh makam reinkarnasi bergetar. Bahkan sebelum pedang itu diayunkan, seolah-olah sudah merobek segalanya. Bab 414-415. Gustav dengan jelas merasakan seluruh energi spiritual di makam reinkarnasi mengalir ke dalam pedang pembunuh naga yang ada di tangan pria berjubah hitam itu. Bayangan pria berjubah hitam itu juga semakin memudar saat dia berkata, "Muridku, segala sesuatu di alam semesta ini, jalan besar ada 3.000 banyaknya, sementara jalan kecil tak terhitung jumlahnya. Aku membuktikan Tao dengan pembunuhan, dan lebih jauh lagi mencari Tao dengan pedang. Pedang adalah raja dari 100 senjata, bisa menyerang dan bertahan, serta tak terkalahkan di mana-mana. Pedang pemecah langit ini memiliki 3 jurus, dan setiap jurus menggabungkan hukum alam. Sekali dikuasai dengan kekuatan yang cukup, 3 jurus pedang ini bisa memecahkan langit. Oleh karena itu, dia dinamakan pedang pemecah langit." Sambil berbicara, pria berjubah hitam itu memainkan pedangnya. Pedang itu menyebarkan aura yang menakutkan. Pria berjubah hitam itu berkata, "Jurus pedang pertama, naga tersembunyi membelah langit. Kalau berhasil dilatih dengan sempurna, satu tebasan pedang bisa mengguncang dewa dan setan." Dengan seruan lembut, tubuh pria berjubah hitam itu seperti naga yang bergerak cepat dan tiba-tiba melesat keluar. Pedang pembunuh naga berubah menjadi sinar pedang yang bersinar terang dan membelah segalanya. Pergelangan tangan pria berjubah hitam itu bergetar. Pedang pertama dilancarkan. Energi spiritual yang terkumpul meledak sepenuhnya. Dengan desisan lembut, sinar pedang seketika melesat ke langit. Pedang itu menyapu keluar dengan sangat cepat, seperti petir yang membelah langit. Dan meskipun Gustav berdiri jauh, dia masih bisa merasakan darah di dalam tubuhnya mendidih. Naga darah di atas kepalanya mengaum terus-menerus. Dalam sekejap, pedang yang memenuhi langit membawa hawa dingin yang menusuk. Angin kencang yang berputar-putar seperti jeritan setan menakutkan dan menjerat jiwa.
Satu tebasan pedang jatuh. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar kembali. Di atas makam reinkarnasi muncul retakan sepanjang 100 meter. Kedalaman retakan tersebut sekitar puluhan meter. Asap hijau mengepul. Suasananya menjadi menakutkan dan mengerikan. Dalam radius puluhan meter, segalanya langsung lenyap dalam sekejap. Dengan satu tebasan pedang, dengan pria berjubah hitam sebagai pusatnya, dalam radius beberapa meter, tidak ada satupun tumbuhan yang tumbuh. Hati Gustav bergejolak hebat saat dia bergumam, "Ini terlalu menakutkan. Lebih kuat dari tebasan haus darah yang diajarkan oleh guruku sebelumnya." Saat ini, pria berjubah hitam itu bergerak lagi dan berkata, "Muridku, selanjutnya adalah pedang kedua dari pedang pemecah langit, yaitu jatuhnya bintang. Kalau kau berhasil menguasainya, satu tebasan pedang itu akan bisa mengubah warna gunung dan sungai, membuat langit runtuh dan menguasai 8 penjuru." Aura pria berjubah hitam itu terbuka. Energi yang kuat mengalir di seluruh tubuhnya. Pedang pembunuh naga di tangannya bergerak silang, rumit dan kacau, seperti jaring laba-laba yang tersebar di mana-mana dan perlahan-lahan menyebar keluar. Angin kencang pun bertiup. Pedang pembunuh naga terbang ke langit, bagaikan dewa pembunuh, dan di atas langit terpancar niat membunuh yang berputar di sekitar pedang dan meledak sepenuhnya. Niat pedang jatuh seperti bintang, padat dan tak terhitung. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Tanah di sekitarnya semuanya hancur dan setiap batu pecah secara merata. Di udara masih ada sisa-sisa niat membunuh yang menyebar dan tak bisa hilang, sangat kuat. Namun, bayangan pria berjubah hitam itu semakin memudar. Pria berjubah hitam itu berbicara kembali. "Pedang ketiga, pedang membelah 8 penjuru. Pedang ini adalah inti dari pedang pemecah langit dan juga merupakan gerakan yang paling sulit untuk dilatih. Kalau gerakan ini dikuasai dengan sempurna, maka satu tebasan pedang bisa menggabungkan misteri alam dan mengandung ribuan perubahan. Pedang ini tak terkalahkan di mana-mana, dan tidak ada yang tidak bisa ditembus dengan pedang ini. 8 penjuru pun bisa terbelah." Dengan kata-kata itu, satu pedang dari pria berjubah hitam itu berubah menjadi 100 pedang panjang, dan pedang panjang itu melingkari tubuhnya. Cahaya darah yang ganas berubah menjadi naga darah yang menjulang ke langit. Kekuatan naga yang menakjubkan menerangi langit dan bumi. Pada saat ini, hati Gustav bergetar. Dia merasa seperti diliputi oleh kekuatan yang tak terhapuskan. Pria berjubah hitam itu berseru, "Buka untukku!" Dengan teriakan marah pria berjubah hitam itu, 100 pedang berkumpul dan mengalir dengan deras. 100 pedang bergabung menjadi satu arus besar dan menghantam tanah. Cahaya emas dan arus pedang bertabrakan, memancarkan banyak gelombang. Tanah langsung retak dan sebuah lubang sedalam 100 meter muncul. Seluruh makam reinkarnasi seolah menyambut akhir dunia. Gustav hanya bisa tercengang menyaksikan 3 gerakan pedang yang menggetarkan langit ini. Kalau dia menguasai pedang pemecah langit ini, siapa di seluruh Tiongkok yang bisa menghentikannya? Darah di tubuhnya mendidih sepenuhnya. Tentu saja dia hanya bisa berhayal. Namun, kekuatan pria berjubah hitam itu nyata. Satu tebasan pedangnya sudah sangat menakutkan. Untuk pedang kedua dan ketiga, Gustav tidak mungkin bisa menguasainya dalam waktu singkat. Bisa menguasai pedang pertama saja sudah bagus. Asap tebal pun mereda dan makam reinkarnasi kembali menjadi tenang. Di dalam pandangan Gustav, bayangan pria berjubah hitam itu hampir transparan seluruhnya. Namun,
Dia bisa merasakan pria berjubah hitam itu terus menatapnya. Perasaannya sangat kompleks. Pria berjubah hitam itu berkata, "Gustav, energi spiritual dari mutiara inti wilayah telah membuka 2 batu nisan. Selama kau menggunakan sedikit saja energi sejati, 2 ahli besar itu akan membantu. Tetapi ingat, bantuan itu akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Jadi jangan pernah menggunakan kartu truf makam reinkarnasi kecuali dalam keadaan darurat. Kartu trufmu bukanlah makam reinkarnasi, melainkan jalan pembunuhan dan naga darah itu." Gustav mengangguk. Murid mengerti. Pria berjubah hitam itu berkata, "Aku belum pernah memberitahumu tentang nama asliku. Tapi hari ini aku akan memberitahumu. Pada zaman kuno, semua orang memanggilku Raja Pembunuhan. Kau adalah murid Raja Pembunuhan. Lebih jauh lagi, kau adalah penerus Raja Pembunuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa meremehkanmu. Semoga tidak lama lagi kita bisa bertemu lagi." Suara guntur yang menggelegar bergema di makam reinkarnasi. Pria berjubah hitam itu berubah menjadi bintang-bintang kecil dan menghilang sepenuhnya. Seluruh makam reinkarnasi hanya menyisakan Gustav seorang diri. Matanya tertuju pada 2 batu nisan itu. Tidak ada nama di sana, tetapi ada sedikit cahaya yang berkumpul. Dengan satu pikiran, dia pasti bisa mengaktifkannya. 2 kartu truf ini harus disimpan sampai akhir. Selanjutnya, ketika menghadapi Biro Seni Bela Diri Tiongkok, Lin Juelong, penjara hantu, atau keluarga Jiang dari Beijing, 2 kartu truf ini sangat penting. Situasi di Beijing sangat luas. Dengan kekuatannya sendiri sulit untuk membuat terobosan. Dengan satu pikiran, Gustav kembali ke kamarnya. Dia melihat foto keluarga di meja. Mata dinginnya menunjukkan sedikit kehangatan. "Ayah, Ibu, aku akan segera membawa kalian keluar dari penjara hantu." Setengah jam kemudian, Gustav mandi, berganti pakaian bersih dan turun ke bawah. Dia mengira Stella dan Margaret akan ada di bawah, tetapi ternyata tidak ada siapapun. Di meja ada catatan kalau kedua wanita itu pergi ke provinsi untuk rapat. Hari ini Shen Haihua datang ke provinsi Jiangnan untuk mengadakan rapat karyawan. Gustav membuka pintu villa sambil meregangkan badannya. Ye Lingtian dan raksasa datang menghampirinya dan memberi hormat. Gustav mengangguk. Dia melihat keduanya dan bertanya, "Selama 10 hari ini, apakah ada masalah di Villa Ming Cui?" Ye Lingtian menjawab, "Tuan, di villa sendiri tidak ada masalah. Tetapi beberapa hari terakhir ini, kami menemukan banyak praktisi bela diri dari luar provinsi datang ke provinsi Jiangnan. Belum pasti apa tujuan mereka, tetapi aku menduga mereka mungkin berasal dari Beijing. Kemungkinan besar ini adalah serangan balik dari Lin Juelong. Namun, Tuan tidak perlu khawatir. Identitas orang-orang itu sangat bersih. Seharusnya mereka tidak bisa melacak kami di sini." Mata Gustav menyipit, lalu dia memerintahkan, "Selanjutnya, aku akan bersiap untuk berangkat ke Beijing. Kau atur orang-orang dari Istana Kegelapan untuk perlahan-lahan menuju Beijing. Hanya menjadi kekuatan bawah tanah di provinsi Jiangnan tidaklah cukup." Ye Lingtian mengepalkan tinjunya. Dia mengungkapkan tekadnya kata demi kata. "Tuan, meskipun aku tahu provinsi Jiangnan dan Beijing tidak bisa dibandingkan, tetapi aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuka jalan bagi Tuan." Gustav menepuk bahu Ye Lingtian dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Aku akan pergi ke Beijing dulu. Kau dan orang-orang dari Istana Kegelapan akan menyusul nanti. Saat ini yang terpenting adalah meningkatkan kekuatanmu. Pergi ke Beijing
akan sangat sulit bagi istana kegelapan. Ye Lingtian mengangguk, "Baik, Tuan." Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada raksasa dan Ye Lingtian, dia memikirkan sesuatu dan langsung menelpon Lei Suwei. Jiwa naga seharusnya memiliki beberapa kekuatan di Beijing. Kali ini, dia akan pergi ke Beijing. Lebih baik membiarkan jiwa naga yang mengatur. Begitu panggilan itu tersambung, mobil van yang diparkir di luar villa membunyikan klaksonnya. Gustav langsung mengerti dan berjalan menuju mobil van itu. Ternyata Lei Suwei dan Yingqing ada di dalam mobil. Gustav berbicara dengan nada bercanda. "Hei, kenapa kalian ada di sini? Jangan bilang kalian sudah menunggu di sini selama 10 hari. Aku tidak akan percaya." Lei Suwei menggelengkan kepala dan menjelaskan, "Tuan Ye, kau mungkin tidak tahu, beberapa hari yang lalu kami dari Jiwa Naga datang ke villa ini beberapa kali mencarimu. Tetapi Nona Xia mengatakan kau sedang dalam retreat dan keluar 10 hari kemudian. Jadi hari ini aku dan Yingqing menunggu di sini agar bisa menyambut Tuan Ye keluar dari retreat." Gustav menyilangkan tangan di dadanya dan berkata dengan penuh minat, "Memberi perhatian tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang kalian inginkan dariku. Katakan, apa yang kalian butuhkan?" Lei Suwei tertawa canggung beberapa kali dan tanpa basa-basi mengeluarkan sebuah laporan. "Tuan Ye, akhir-akhir ini dunia bela diri sedang bergejolak. Terjadi banyak peperangan di wilayah sekitar Tiongkok. Jiwa Naga juga mendapatkan lebih banyak misi dan obat-obatan itu sudah habis. Beberapa prajurit Jiwa Naga sudah gugur karena tidak ada perawatan lanjutan. Kali ini aku ingin bertanya apakah Jiwa Naga bisa membeli beberapa obat dari Tuan Ye?" Lei Suwei menyelesaikan kata-katanya dan dengan hati-hati menatap Gustav. Apa yang dia katakan memang benar. Obat-obatan Gustav adalah penyelamat bagi prajurit Jiwa Naga yang terluka. Tanpa obat-obatan itu, entah berapa banyak prajurit Jiwa Naga yang akan mati. Awalnya dia mengira Gustav akan menolak, tetapi tidak disangka Gustav seolah-olah melakukan sulap dan langsung mengeluarkan sebuah kantong plastik hitam sambil berkata, "Ini ada 200 pil obat. Memang tidak terlalu tinggi tingkatannya, tetapi seharusnya cukup untuk prajurit Jiwa Naga." Melihat kantong plastik yang disodorkan, Lei Suwei menarik nafas dalam-dalam. Dia awalnya hanya berharap setengah hati, tetapi ternyata berhasil. Kali ini ada 200 pil obat lagi. Setidaknya bisa menyelamatkan 200 nyawa. Sebenarnya Gustav tidak terlalu murah hati. Hanya saja seiring dengan peningkatan kekuatannya, efek dari pil obat itu semakin kecil dan pil-pil itu sudah tidak cocok lagi untuknya. Jadi dia memberikannya kepada Jiwa Naga. Tangan Lei Suwei bergetar. Dia membuka kantong itu dan mengintip ke dalam. Matanya penuh dengan ketakutan. Beberapa detik kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, berapa harga yang kau tetapkan untuk pil-pil ini? Aku harus melaporkannya kepada atasanku." Gustav menjawab santai, "Itu terserah kau saja. Selain itu, aku ingin membahas sesuatu denganmu. Besok, aku berencana pergi ke Beijing. Bisakah kau mengatur sebuah pesawat untukku?" Mendengar bahwa Gustav akan pergi ke Beijing, mata Lei Suwei dan Yingqing terbelalak. Mereka buru-buru berkata, "Tuan Ye, kau tidak akan pergi mencari Lin Cuelong kan? Situasi di Beijing agak kacau akhir-akhir ini. Aku mendapat informasi bahwa keluarga Long di Beijing tampaknya terus memperhatikan para praktisi bela diri kuno yang masuk ke Beijing. Waktu ini tidak tepat untuk pergi. Selain itu, Beijing adalah wilayah Biro Seni Bela Diri Tiongkok. Kekuatan Jiwa Naga di sana, bila dibandingkan dengan Biro Seni Bela Diri Tiongkok, masih ada perbedaan.
Kalau terjadi sesuatu, mungkin akan sulit untuk diatasi. Bagaimana kalau Tuan Ye tetap tinggal di Provinsi Jiangnan untuk sementara waktu dan pergi sebulan kemudian? Gustav melambaikan tangannya dan langsung berkata, "Keputusanku sudah bulat. Besok aku akan berangkat. Kalau kau tidak mengatur pesawat, aku akan cari cara sendiri." Mendengar nada suara Gustav berubah, Lei Shuwei berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, kalau Tuan Ye sudah memutuskan, aku akan mengatur sebuah identitas sekali pakai. Dengan identitas itu, kau bisa naik pesawat komersial dan menghindari pemeriksaan dan pengawasan dari mereka, serta menghindari beberapa masalah. Tapi mungkin ini akan sedikit merepotkan bagimu." Gustav tidak keberatan dengan keputusan ini. Kali ini dia pergi ke Beijing. Yang paling penting adalah menyelamatkan orang tuanya dari penjara hantu. Kemudian baru membunuh Lin Juelong. Jadi sebisa mungkin dia harus menghindari masalah. 2 jam kemudian, Yingqing secara pribadi menyerahkan kartu identitas, tiket pesawat, kunci, kartu bank, dan barang-barang lainnya kepada Gustav. Identitas sekali pakai itu menggunakan foto Gustav, tetapi namanya adalah Gustav He, bukan Gustav Ye. Waktu penerbangan adalah pukul 9.50 pagi besok. Penerbangan KN 5956 dari Bandara Internasional Provinsi Jiangnan kelas 1. Sedangkan kuncinya adalah untuk sebuah properti 4 kamar, 1 aula di pusat kota Beijing. Tentu saja Gustav tidak akan tinggal di sana. Penjara hantu kali ini akan dibuka di dekat Universitas Normal Beijing. Jadi dia tentu akan tinggal di sana. Gustav juga tidak peduli dengan uang di kartu bank itu. Dia langsung melemparkan kartu bank itu ke makam reinkarnasi. Pukul 4 sore. Margaret kembali lebih awal. Dia dan Stella tahu kalau Gustav akan pergi. Pada saat ini Margaret berbicara sambil merapikan barang-barang Gustav. "Gustav, dalam perjalanan pulang, aku dan Stella sudah sepakat. Kami akan segera ke Beijing. Yang harus kau lakukan adalah mencari sebuah villa. Siapkan kamar untuk kami. Siapa tahu suatu hari nanti kami akan muncul. Selain itu, Shen Haihua sudah membicarakan dengan pemerintah Beijing. Mereka akan mengalokasikan sebidang tanah untuk membangun grup Tianzeng, menjadikan Agoru dan Provinsi Jiangnan sebagai markas besar tidak terlalu cocok. Pada akhirnya, semua grup farmasi di Tiongkok akan menjadikan Beijing sebagai markas besar mereka, dan grup Tianzeng juga tidak terkecuali." Kemudian Margaret menutup koper dan memberikan pesan, "Udara di sana sangat dingin. Jangan lupa untuk memakai pakaian yang tebal." Sebenarnya dia sangat ingin ikut Gustav ke Beijing, tetapi grup Tianzeng masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan di Provinsi Jiangnan. Jadi tidak cocok baginya untuk pergi ke Beijing sekarang. Namun, menurut perkembangan grup Tianzeng, mungkin 1 atau 2 bulan lagi dia akan dikirim ke Beijing. Tentu saja sekarang transportasi sudah maju. Kapanpun dia merindukan Gustav, dia bisa langsung naik pesawat. Lagi pula jaraknya juga tidak terlalu jauh. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.